Perkenalkan, nama saya Yohanes Raimundus dengan stambuk L1A1171213. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alat reproduksi jantan dan betina pada ternak. Sistem reproduksi jantan. Secara anatomis, organ reproduksi jantan dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama testis atau gonad. Testis merupakan bagian alat kelamin yang utama. Testis berbentuk bulat panjang. Testis berfungsi untuk menghasilkan sel benih jantan atau semen atau spermatozoa dan hormon-hormon jantan atau androgen. Fungsi testis ada dua, yaitu sebagai tempat yang menghasilkan hormon seks jantan, yaitu androgen, dan yang kedua sebagai penghasil gamet jantan yang biasa disebut spermatozoa. Yang kedua, saluran reproduksi. Saluran reproduksi terdiri atas epididymis, vas deferens atau uretra. Sedangkan kelenjar-kelenjar mani terdiri atas kelenjar vesicularis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbourethralis atau kelenjar Doppler. Epididymis adalah suatu struktur yang memanjang yang bertaut rapat dengan testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat maturasi dan konsentrasi pada korpus atau pada badan. Epididymis berfungsi sebagai transportasi sperma, sedangkan pada bagian ekor, epididymis berfungsi sebagai tempat penimbunan sperma. Ductus deferens dan ampula. Ductus deferens merupakan saluran yang menghubungkan kauda epididymis dengan uretra. Dindingnya mengandung otot polos yang berperan dalam pengangkutan spermatozoa. Vas deferens atau ductus deferens berfungsi mengangkut spermatozoa dari kauda epididymis ke uretra. Skrotum. Skrotum adalah kantong testis. Adanya lapisan-lapisan pada skrotum mempunyai fungsi ganda, yaitu selain sebagai peredam kejut apabila ada benturan fisik, juga sebagai pelindung terhadap temperatur lingkungan. Sebagai pelindung, skrotum dengan otot-otot licinnya, lapisan fibrosa dan kulit berfungsi memanjang dan melindungi testis dan epididymis. Kelenjar-kelenjar aksesoris, kelenjar seks pelengkap atau kelenjar aksesoris. Yang termasuk kelenjar seks pelengkap adalah fascicula atau vesicularis, kelenjar prostata, dan kelenjar bulbo-uretraris atau chopper. Penis. Penis mempunyai tugas ganda, yaitu pengeluaran urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Penis terdiri atas bagian akar, badan, dan ujung, yang terakhir pada glans penis. Sistem reproduksi betina. Organ reproduksi betina dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi primer dan sistem reproduksi sekunder. Organ reproduksi primer yaitu ovarium. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon-hormon kelamin betina.
organ reproduksi sekunder atau saluran reproduksi terdiri dari oviduk, uterus, serviks, betina, dan vulva. Fungsi organ-organ reproduksi sekunder adalah menerima, menyalurkan, dan menyatukan sel-sel kelamin jantan dan betina, memberi lingkungan, memberi makan, melahirkan individu baru. Secara anatomis, sistem reproduksi betina dapat dibagi menjadi 5 besar, yaitu yang pertama ovarium. Ovarium mempunyai dua fungsi sebagai organ eksokrin yang menghasilkan sel telur atau ova, dan sebagai organ endokrin yang mensekresikan hormon kelamin betina. Pada sapi dan domba, ovarium berbentuk oval, namun pada kuda berbentuk seperti ginjal karena ada fossa ovulatorus, yakni suatu legokan pada pinggir ovarium. Oviduk atau tuba falopi merupakan saluran kelamin paling anterior, kecil, berliku-liku, dan terasa keras seperti kawat, terutama pada pangkalnya. Fungsi oviduk yang pertama, menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Yang ketiga, tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa, atau biasa yang disebut fertilisasi. Yang keempat, tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. Yang kelima, memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitasi spermatozoa. Dan yang keenam, transport yang telah dibuahi atau zigot menuju uterus. Uterus terdiri dari kornu, korpus, dan serviks. Proporsi relatif masing-masing bagian berbeda-beda antar spesies. Uterus sapi, domba, dan kuda. Kedua, kornu dan korpus uteri yang cukup panjang, dan yang paling besar pada kuda. Uterus mempunyai fungsi-fungsi yang penting untuk perkembangbiakan ternak. Pada waktu perkawinan, kontraksi uterus mempermudah pengangkutan sperma ke tuba falopi. Sebelum implantasi, uterus mengandung cairan yang merupakan medium bersifat suspensi bagi blastoki. Sesudah implantasi, uterus merupakan tempat pembentukan plasenta dan perkembangan fetus. Serviks adalah suatu struktur berupa sphincter yang menonjol ke kaudal ke dalam vagina. Serviks dikenal dari dindingnya yang tebal dan lumen yang merapat. Dindingnya ditandai dengan berbagai penonjolan. Pada rumenansia, penonjolan-penonjolan ini terdapat dalam bentuk lereng-lereng transversal dan saling menyilang, disebut cincin-cincin anuler. Cincin-cincin ini sangat nyata pada sapi, biasanya 4 buah, yang dapat menutup rapat serviks. Serviks berfungsi untuk mencegah masuknya mikroorganisme atau benda-benda asing ke lumen uterus. Pada saat
estrus cervix akan terbuka sehingga memungkinkan sperma memasuki uterus sehingga terjadi pembuahan serta menghasilkan cairan mucus yang keluar melalui vagina. Vagina adalah organ kelamin betina dengan struktur selubung muskuler yang terletak di dalam rongga pelvis dorsal dari vesicula urinaria dan berfungsi sebagai alat kopulatoris atau tempat deposisi semen dan penerimaan penis, serta sebagai tempat berlalu bagi fetus sewaktu partus. Baik, itu presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.